Pagi Teknik, kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast spesial, podcast Alumni Talk Seri. Persembahan dari FTUI, kontribusi untuk negeri, di mana kita selalu memberikan edukasi dan inspirasi untuk teman-teman FTUI yang masih berkuliah khususnya, dan untuk bangsa pada umumnya. Jadi, di podcast alumni, kami selalu menghadirkan individu-individu yang sudah berkiprah di dunia profesional. Tujuannya adalah semoga teman-teman FTUI yang masih berkuliah saat ini bisa belajar dari inspirasi yang disampaikan melalui podcast ini. Hari ini, tamu kita spesial, sangat spesial malah. Sangat spesial ya Bang ya? Karena beliau adalah mantan Ketua Ikatan Alumni FTUI. Siapa dia? Beliau ini adalah Bang Cindar. Selamat datang, Bang Cindar. Terima kasih Bang Yovan. Jadi, sekilas saya memberikan informasi tentang Bang Cindar. Nama lengkapnya adalah Cindar Hari Prabowo. Bang Cindar ini adalah lulusan Sarjana Teknik Sipil Angkatan 91 ya Bang? Yeah. Dan beliau juga memiliki pendidikan tambahan, yaitu adalah di Master of Science untuk kajian pengembangan perkotaan, Sekolah Kajian Strategis Global di UI tahun 2023. Betul ya Bang ya? Iya, betul. Ini tentang apa sih? Sekilas saja Bang, sekolahnya tentang apa ini? Dia itu seperti kajian tentang sebuah masalah dari berbagai disiplin ilmu sebenarnya. Nah itu dia, kalau di luar tuh mungkin kayak public policy ya jatuhnya. Public policy. Oke. Gitu. Public policy. Tapi utamanya adalah terkait dengan housing gitu mungkin ya? Enggak, itu macam-macam dia. Karena kebetulan kalau saya ngambilnya yang kajian pengembangan perkotaan. Tapi di situ ada kajian kepolisian, terus macam-macam lah. Banyak kajian Timur Tengah gitu. Siap. Pengalaman kerjanya dari semua tamu yang sudah berkontribusi di podcast Alumni Talk ini adalah yang paling sedikit. Mengapa paling sedikit? Karena selama dari awal berkarir, beliau itu adalah berkiprah di dunia entrepreneurship, jadi kewirausahaan. Jadi kalau yang lain meniti karir, beliau membangun perusahaan. Beliau adalah owner dari Kamata Group, developer perumahan dan kontraktor. Juga sebagai konsultan teknik arsitektur, sipil, dan bisnis. Oke, kalau organisasi yang namanya mantan ketua ya Bang ya, pasti panjang banget 3 lembar kalau saya bacain banyak sekali. Ya. Tapi sekilas saja yang utama itu adalah beliau adalah mantan ketua Ikatan Alumni Sipil Fakultas Teknik UI ya tahun 2015 sampai 2018, lalu ketua Ikatan Alumni Teknik UI ya tahun 2018 sampai tahun 2021. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembang Pemukiman Perumahan DKI Jakarta, Himpera, Himpera di bidang perizinan dan perpajakan sampai sekarang. Ya, Himpera itu apa sih Bang? Himpera itu seperti RE ya. RE. Jadi kalau RE itu kan Real Estate Indonesia, ini Himpera Himpunan Pengembang Perumahan, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Oke. Oh, beliau juga memiliki Kamata Foundation. Kamata Foundation bergerak di bidang apa? Itu yayasan yang kalau sampai saat ini kita lebih kepada gerakan di bidang sosial. Di bidang sosial. Memberikan beasiswa termasuk dalamnya. Beasiswa baru Agustus September ini kita akan berikan. Siap. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Ini kalau saya bacakan terkait dengan pengalaman organisasinya mungkin sekitar 3 harian, tapi ya karena banyak sekali ya Bang ya. Jadi kita langsung ke hal yang paling utama dari podcast ini, yaitu adalah inspirasi yang bisa kita pelajari dari Bang Cindar. Bang Cindar, Bang Cindar kan masuk UI tahun 1991. Yeah. Seperti apa sih pengalaman kuliah tahun 1991 itu kayak gimana? Yang jelas pada saat itu ya kan, kalau dapat UI itu rasanya bangga bener gitu ya. Karena memang tidak banyak ya, waktu di angkatan saya tuh 91 yang masuk teknik tuh hanya 560 kurang lebih. 560? Iya, 560 untuk semua. SMA di Jakarta? SMA di Jakarta, di SMA 77 di Cempaka Putih. Nah terus masuk UI, di situ memang benar-benar cuman sedikit gitu loh, cuman 560, sehingga bisa dibilang kalau untuk kekompakan ya di teknik nih memang luar biasa, karena untuk
mengenalkan 500-an orang tidak sulit yang sekarang kan. Ya kan, kalau sekarang udah sampai 1.400, 1.200 ya kan, anak barunya. Nah dari situ kita masuk ya kan. Tapi memang waktu itu UI ini masih ya bisa dibilang jauh ya. Kita dari rumah dari Cempaka Putih tuh naik bus tuh mesti 2-3 kali kita. 2-3 kali? Iya, saya tuh dari Cempaka Putih sampai UKI ke Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu kita baru sampai Depok, Mini Arta tuh waktu itu. Mini Arta. Itu berangkat Senin, nyampenya hari apa? Tapi waktu itu nggak macet-macet parah juga sebenarnya. Oh, nggak ya macet. Kalau kita naik bus ya, kita spare waktu 45 menit sampai 1 jam lah. 1 jam. Oh, ini Bang Cindar pulang balik? Pulang balik kita. Nggak kos ya? Nggak kos, karena waktu itu kos itu mungkin kalau saya bilang saya ini suka kesulitan makan gitu. Maksudnya kalau di kos kan suka nggak cocok, lu mesti ke warung segala macam kan gitu. Cocoknya makanan di rumah. Iya, betul. Okay. Jadi ya meskipun pada akhirnya kita di semester 2 itu kita kos, tapi kos itu juga cuman pas mau ujian aja akhirnya ditempatin. Kita kos di daerah Kukusan City zaman saya namanya, karena itu kelurahan. Jadi kita bilang city, kalau depan Kukusan Village kan. Karena kantor lurahnya kan ada di sana kan. City, jadi di belakang gimnasium lah. Gitu. Jadi dari situ yang kesulitan tuh sebenarnya bagaimana naik dari halte UI atau stasiun UI ke dalamnya. Karena bis kuning tuh memang luar biasa penuh sedikit. Kalau sekali naik ya lu sampai gelantungan memang. Pada saat itu gitu loh. Ya jadi kan? Beda sama sekarang ya? Oh beda sama sekarang. Bis UI-nya belum ada AC-nya? Kalau dulu belum ada lah. Oh belum ada. Kadang-kadang kita kalau yang udah menjelang jam 8 masuk tuh. Karena gua hafal jam 8 kurang 15 itu bus terakhir dari halte. 8 kurang 15? Iya. Itu kita bisa nyampe FT jam 8 pas lah, 8 atau 85. Jadi lewat itu masuk kelas telat masih diterima. Kalau udah berikutnya sampai FT jam setengah 9 ya udahlah tinggal nongkrong di luar karena udah nggak bisa masuk kan gitu. Karena pada saat itu kalau sama dosen kita nggak bisa sembarangan, telat itu belum tentu dikasih masuk. Apalagi dosennya yang senior gitu, 15 menit nggak bisa gitu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya waktu itu kebanggaannya tinggi karena memang kita satu kali ujian satu Indonesia kita bisa dapat UI. Beda sekarang kan macam-macam tuh ya, ada SIMAK, ada UTBK segala macam kan gitu, ada saringannya banyak. Kalau waktu itu kita sekali gitu loh, istilahnya now or never gitu. Ya kan. Nah, ya kan. Kalau nggak sekarang udah tahun depan kan gitu. Kalau anak sekarang kan nggak, sehingga kebanggaan itu memang ada gitu, jaket kuning anak UI gitu kan. Kalau ditanya di mana kuliahnya UI ya tuh mantep banget lah. Gitu. Satu angkatan itu sipil itu ada berapa sipil mahasiswa? Waktu zaman saya itu 56. 56. Iya, 56. Dan majority laki-laki ya? Majority laki-laki, perempuan itu cuma 14 sampai 15 lah. Sampai sekarang masih tetap kompak. Sampai sekarang masih kompak. Kita masih ini, malah besok nih sebenarnya tanggal 9 kita mau ke Dieng ya. Bareng, cuman sih yang berangkat paling cuma 10 gitu loh. Jadi masih tetap ada terjalin komunikasinya. Masih. Kok bisa kompak begitu, gimana caranya? Kalau saya lihat memang kekuatannya itu ada di Mabim sebenarnya. Mabim, Mabim itu apa, Bang? Mabim itu masa bimbingan, cuman pada saat itu memang luar biasa kerasnya gitu loh. Jadi kita itu dikumpulkan untuk memiliki rasa kebersamaan. Kalau kita dikasih tugas nih, semuanya misalnya suruh bawa misalnya kacang hijau gitu. Ada 56 mahasiswa yang bawa 55, satu enggak, semuanya push up. Oh, berarti yang bawa juga kena juga. Kena juga. Sehingga pada saat itu mau nggak mau kita harus kompak. Padahal kita baru ketemu kan begitu. Iya, betul. Kita baru ketemu, kita harus kompak. Kalau nggak bisa. Hari ini datang 56, ya kan, ternyata yang datang baru 55, satu belum datang. Kita di push up begitu satu orang datang. Hanya gara-gara satu orang itu. Iya, betul. Ada hukuman bareng, ada hukuman kelompok. Itu yang membuat akhirnya kita harus bersatu. Sama-sama. Jadi kalau kita pulang Mabim itu, tugas besok kita kumpul di satu kos temen gitu. Apa aja tugasnya, siapa yang nyari. Jadi besok semua kita bagi dulu nih sebelum masuk UI. Sehingga semuanya kumpul. Percuma kalau kita cuma selamat ber-55 itu kan majority banget gitu. Ternyata kita tetap kena hukuman. Itu yang ngebuat sampai sekarang pun rasa itu ada gitu loh. Tetap kompak ya? Kompak. Kita jadi ya setahun sekali kumpul. Kemarin kita juga 35 tahun itu kita jalan ke UI sampai ke tulisan UI yang di pinggir danau itu. Di situ kita turun di situ foto-foto. Luar biasa. Jadi memang saya melihat mungkin sama ya. Saya lihat angkatan ke atas ke bawah mungkin sampai Mabim kita terakhir mungkin 97 kali ya. Yang benar-benar keras gitu ya. Sehingga orang-orang ini tetap bisa kompak ketimbang mungkin yang yang Mabimnya tidak terlalu keras gitu ya. Karena memang rasa memilikinya kurang.
Kita 56 itu insya Allah tahu semua si A, si B, si C. Bahkan jurusan lain 500 itu kita tahu gitu. Karena ya itulah teman-teman kita tiap hari gitu. Jadi bukan hanya di antara 56 teman itu, 500 satu angkatan itu masih kita tahu ya? Iya, kita tahu, oh ini anak 91 nih, kayak gitu. Jadi ya mungkin ada 1-2 yang mungkin kalau sekarang kupu-kupu ya, kuliah pulang ya mungkin ya nggak terlalu kenal gitu. Tapi kalau lainnya, kita rasanya kompak lah kalau saya pikir. Luar biasa. Gitu. Oke, Bang Cindar waktu kuliah itu pulang balik jaraknya sekian dari Cempaka Putih ke Depok, bagaimana secara fisik? Kalau secara fisik sebenarnya nggak terlalu lelah ya, karena pada saat itu kalau bis atau misalnya kalau pulang sih kadang-kadang ada temen tuh yang sekarang di mana namanya di perusahaan minyak itu. Dia punya naik mobil bolak-balik, dia rumah Romangun, ya pulang nggak ada teman kan, ya udah nemenin, paling kayak begitu. Kalau secara fisik sih nggak terlalu ya, karena saya pikir zaman dulu juga matahari juga nggak parah-parah amat ya, panas nggak kayak sekarang gitu ya, ini panas udah luar biasa kalau sekarang, sehingga bolak-balik nggak terlalu capek. Jadi ya kuliah kita kalau jam 8 berangkat dari rumah paling telat jam 6:30, masih kekejar itu waktu itu ya kan. Terus kalau di sini dulu kuliah kita paling sore sampai jam 4 lah. Jam 4. Istilah kupu-kupu ini apa sih? Ya anak yang kuliah pulang, nggak nongkrong segala macam gitu. Dan biasanya memang mereka anak pinter-pinter gitu. Karena waktunya cuma untuk belajar lah. Kalau sekarang kan bahasanya kan gitu kan. Kalau Bang Cindar ini aktivitas di perkuliahan pagi sampai malam hari bagaimana? Kupu-kupu juga? Enggak. Gue kebanyakan nongkrong daripada kuliah. Jadi nggak bagus sebenarnya. Ini contoh yang nggak bagus ya. Contoh nggak bagus. Saya tuh kalau datang misalnya telat 15 menit setengah jam, ya udahlah di luar aja nih kita nongkrong gitu kan. Yang ternyata senior juga ada yang nongkrong di luar kan gitu, di Selasar tuh. Kalau di sipil tuh di Selasar. Kalau enggak ya ada waktu masih apa namanya junior gitu mau masuk dipanggil, Mas Nur, sini gitu. Sini nongkrong, kuliah Bang, nggak bisa sini gitu. Nongkrong gitu, mau nggak mau. Karena pada saat itu memang sama senior itu rada jiper juga kita gitu. Jadi telat nih misalnya ya. Lalu kemudian kan nongkrong di luar. Isinya senior. Ngobrol nggak tuh? Ngobrol kita. Ngobrol sampai sekarang. Dan memang anak-anak yang nongkrong ini alhamdulillah sampai sekarang saya lihat udah hebat-hebat. Direktur di kementerian, Sesdikjen. Jadi anak-anak nongkrong ini bukan anak sembarangan pada saat ini ya. Jadi kalau pada saat itu orang bilang, ya itu mau jadi apa lo kayak gitu. Tapi sekarang jadi orang-orang ini. Nggak kaleng-kaleng mereka itu. Apa yang membuat anak nongkrong ini kok bisa jadi? Kalau saya melihat sebenarnya cara mereka berteman ya. Karena berteman ini kan butuh toleransi. Teman ini nggak selalu kalau kita teman sukanya nakal, dia harus ikut nakal, kan nggak juga, kan gitu. Atau yang seirama, nggak juga. Tapi dari kumpulan itu toleransi itu hadir. Kita nongkrong ada yang ngerokok, kita nggak ngerokok, biasa aja. Nggak merokok? Nggak, saya dari kecil sampai sekarang alhamdulillah nggak ngerokok. Dan tetap artinya ya bisa aja bergaul. Bisa, kita bisa. Nah itu yang saya pikir akhirnya toleransi itu terjaga sampai saat ini. Jadi kita kalau mau ketemu teman kita udah jadi pejabat ya gampang-gampang aja, karena emang dulu kita nongkrong bareng. Kalau Bang Cindar misalnya diomongin, culun lo, nggak ngerokok, gitu gimana? Ya nggak ada masalah gitu, karena gue kebetulan waktu itu tuh gue itu pemain basket. Oh, main basket. Iya. Ya kalau untuk sipil teknik masih lumayan lah, masih masuk lah di tim. Kan ini gitu. Kan ceritanya dulu ya, sebelum dulu. Ada tambahan otot. Jadi ada beberapa teman gue perokok itu yang jagain gue. Kalau ada orang ngasih gue rokok, dia yang marah. Oh gitu, kenapa? Iya, ya karena ya Cindar nggak boleh kasih rokok. Ya atlet segala macam. Dan sebenarnya yang paling penting tuh kalau untuk gue, bokap tuh nggak ngerokok. Iya. Jadi contoh ya. Karena bokap gue selalu dia nggak pernah marah sama gue atau ngajarin sesuatu yang dia tidak lakukan gitu. Kalau dia bilang jangan ngerokok, dia nggak perlu cerita jangan ngerokok, karena dia pun nggak ngerokok. Jadi kalau modelnya contohnya bener, ya kita juga nggak berani ngerokok. Kalau ngerokok, ntar bapak kita pasti marah. Bapak aja yang cari duit nggak ngerokok, kok kamu ngerokok? Udah diam kita. Dan ini sekarang ke anak gue juga gue lakukan kayak gitu. Gue nggak pernah ngelarang dia, cuma bilang papa nggak ngerokok. Ya sampai alhamdulillah sampai sekarang sih mudah-mudahan enggak gitu loh. Kuliah dari SMA 77 masuk ke kuliah, bagaimana adjustingnya? Susah nggak tuh? Gue rada kaget waktu masuk UI gitu ya, karena gue melihat ya waktu gue sekolah gue bukan unggulan pada saat itu ya. Jadi kita masuk aja, gue yang pertama adalah dipanggil sama senior gue. Sama mana itu? 77. Pertanyaan mereka satu, apa hubungannya sama STL 77? Wah, kacau kan. Dihubungin sama STL. Iya betul.
Tapi yang gue kaget di sini sebenarnya waktu itu gitu. Pada saat lu masuk kuliah, misalnya kalkulus, alin, kita kan suka gabung sama arsitek. Kita datang 8 kurang seperempat, 6 baris di depan yang pertama itu udah penuh, bos. Oke. Gitu. Kita dapat di belakang gitu. Kalau kita kan kalau anak-anak nongkrong, Pak, kalau bisa paling belakang, kagak kelihatan kan gitu. Nah ternyata di sini enggak gitu. Anak-anak itu memang apa ya kalau gue bilang? Mungkin karena kesadaran belajarnya tinggi sehingga mereka merasa kalau di belakang gue nggak kelihatan. Padahal kalau kayak gue lah, gue nggak tahu lu ya gitu. Kalau kayak gue, kita paling ngeri di depan, ntar dipanggil, kagak bisa lagi. Apalagi dosen-dosen yang prof gitu, yang galak-galak gitu, bahaya kita kan gitu. Mental bisa down kalau dipanggil dan nggak bisa kan gitu. Nah itu sih gitu loh gue lihat. Jadi walaupun ini adalah mereka yang istilahnya anak-anak nongkrong, tapi bukan sembarangan nongkrong ya. Betul. Maksudnya bener. Ada isinya juga ya? Ada isinya, karena menurut gue mereka ini bisa dewasa, matang, dan mungkin menghargai orang lain lebih, apa ya kalau gue bilang ya, gini loh, gue ngelihat beberapa mungkin temen gue ya, misalnya dia pinter banget ya. Pada saat ngelihat anak nggak pinter, dia bingung, kok lu bisa nggak pinter ya, kan gitu, kan tinggal belajar gitu. Padahal nggak seperti itu gitu, sementara anak-anak yang tadi nongkrong, dia paham, kenapa dia mesti bandel, kenapa dia mesti ini gitu loh. Banyak kok contohnya, anak-anak kita yang kayak begitu, yang dulu nongkrong aja kerjaannya, jadi itu barang gitu. Masuk UI semester 2, bagaimana tuh? Kan ada dulu istilahnya piring. Oh, peringatan tuh sering kita dapat. Oh, sering ya? Begitu IP 1, di bawah 2 baru pret warna merah tuh. Oke. Keluar tuh ya di transkrip. Keluar di transkrip. Karena kita sebenarnya kalau dulu tuh itu di ruangan K101, 103 tuh. Pada saat nilai diumumkan itu ditempel tuh. Oh, ditempel. Ditempel. Sama namanya? Sama nama dan nilainya. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak lulus, kita tahu teman kita nanti ngulang siapa ya kan. Aduh, geser kanan nih, berarti kalau nggak C, D, E kan gitu. Iya. Dan itu kita bisa ngelihat rame-rame gitu. Jadi akhirnya kita ketahuan, wah dia nggak lulus, tinggal dilihat itu. Dan itu dipampang ada kali seminggu. Seminggu ya? Iya, seminggu. Hilang ya? Iya, nggak hilang-hilang. Makanya kalau deg-degan kita dapat info, ntar sore mau dipasang. Karena pasang biasanya sore ya, jam 5, jam 6 gitu. Kita udah bawa center untuk ngelihat nggak lulus. Jadi waktu semester 1 2 masih peringatan? Enggak, saya ada di semester baru mulai di 3 4 lah. Baru recovery. Ya, betul. Oke, jadi gitu. Semester 1 2 3 masih? Enggak, di 3 udah mulai. Oh, di 3 udah mulai. Nah, apa itu turning point-nya? Turning point-nya kalau saya pikir memang apa ya kalau saya bilang? Waktu kita untuk belajar berkurang gitu loh. Karena memang pada saat itu yang namanya jadi mahasiswa, kebebasan tuh jadi segala-galanya, kan begitu. Kalau dulu kan ibaratnya orang tua, bangun, masuk, ini segala macam. Kalau ini kan nggak ketahuan. Kalau dulu yang ngambil rapot orang tua, begitu kita ambil sendiri aja. Nilai jelek tahun sendiri aja. Kalau ditanya di rumah bagus. Gitu. Jadi dari SMA yang penuh dengan aturan, lalu kemudian ketika masuk kuliah, betul, bebas sebebas-bebasnya. Apa efeknya? Efeknya mungkin saya pikir banyak apa ya istilahnya, lebih banyak berteman ya, lo ketemu karena banyak model gitu ya. Lo ketemu senior, lo ketemu junior segala macam, lo ada anak nongkrong kantin ya kan segala macam, nongkrong di selasar, itu yang membuat kita tinggal memilih sih kalau menurut gue. Gue kalau bilang sekolah itu cuma pilihannya 2. Apa itu? Pertama, lo pinter banget. Atau lo pintar dan lo punya banyak teman. Tapi kan nggak mungkin sesempurna ini. Iya. Biasanya kalau yang pintar mungkin temannya sedikit. Iya. Tapi kalau nggak pintar temannya banyak. Saking kebanyakan ngobrol kesana kemari gitu. Iya. Nah di situ yang biasanya. Tapi nggak tahu ya kalau anak sekarang nih saya lihat IP 3,5 segala macam kayaknya gampang bener gitu ya. Sementara kalau zaman kita 3,5. Woi, 275 aja bisa joget-joget di kantin gitu. Jadi 275 bikin TikTok. Iya, dulu susah kita dapat 275 itu susah. Oh, susah gitu banget. Iya. Makanya jadi kalau kalau udah dapat di atas 3 aja, wah kita udah bilang, Pentium ini, gitu. Karena saking pinternya gitu loh. 2,5 sampai 275 tuh ya, disitulah rata-ratanya orang-orang gitu loh. Bang Cindar berapa tahun? Kita kuliah 7 tahun. Maksimal berapa tahun? 7,5. Oh, nyaris pol tuh. Nyaris. Oke. Apa yang membuat seperti itu sampai 7 tahun? Apa memang sengaja atau ada hal khusus? Sebenarnya gini, gue dulu sekolah itu
gue tuh 4 bersaudara, 2 perempuan, 2 laki. Iya. Gue anak nomor 3. Iya. Yang 2 pertama, 1 ekonomi, 1 hukum. Di UI juga? Enggak, yang 1 ya Pancasila, 1 UI, hukum dia. Iya. Nah, gue yang ketiga. Ibu gue tuh cuma minta 1 sama gue cluenya. Apa itu? Ibu pengen anaknya jadi insinyur, yang laki. Oh. Gue kan bingung, waduh. Padahal gue pengen banget hukum. Kan gitu, karena menurut gue ya emang gue senangnya di situ sebenarnya. Tapi akhirnya ya ibu gue minta gitu, gue pikir ya gue ikutin lah. Gue berpikiran sipil lah yang paling gampang, gue masuk lah sipil. Ternyata alhamdulillah nyungsep di situ. Jadi masuk ke sipil itu ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Betul, kata-katanya aja sipil, ternyata nggak. Makanya anak gue larang masuk sipil, lu cari yang lain aja. Dan beliau mau ya? Mau, anak gue mau dia. Gitu. Jadi kemudian ketika sampai di 7 tahun, apakah karena susah atau karena ada hal lain? Ya mungkin gini, gue orangnya nggak kalau rajin gue. Cuman memang rasa nggak kepengen belajarnya lebih gede sebenarnya. Terus ngapain? Ya nongkrong. Oh, nongkrong. Sebenarnya nggak layak diceritain, cuman ya ini kerjaan kita. Iya. Gue itu kerjanya nongkrong di gym, main basket sampai malam jam 12, jam 2 gitu loh. Terus pulang main basket aja? Iya. Dari jam berapa? Dari mulai pulang ke kuliah jam 4. Ada teman-teman gue jam 2 malam? Iya, main jam basket? 12. Iya. Ada teman-teman sekarang jadi direktur kayak Munir tuh juga main tuh bareng gue dulu ya. Kita main gitu. Cuman beda dia pinter. Iya. Nah, kayak gitu ada beberapa, tapi memang pemain-pemain di situ ya pada jadi orang juga gue lihat sekarang. Ya, malah jadi komisaris Telkom salah satunya. Ada itu. Temen nongkrong di situ. Tuh, ya pasti jadi lah. Kalau main basket dari jam 4 sore sampai jam 2 malam, jadi badannya. Enggak, dia jadi komisaris loh. Jadi komisaris. Ada teman gue tuh yang kayak begitu. Sehingga gue pikir waktu itu temen gue jadi banyak. Iya. Kelebihannya apa itu tadi, akhirnya wah temen gue banyak. Di UI saja, di FT saja atau di UI? UI malah. Oh, di sampai UI. Iya. Melalui olahraga atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita kan sering bareng juga kan, bikin acara apa gitu loh. Kalau di teknik bikin apa, terus ketemu di UI kita bikin apa, ya kan. Pertandingan UI Cup itu kan kumpul semua orang-orang itu kan gitu. Dan dulu juga sering kita jadi manajernya teknik juga waktu teknik maju ke main di Iluni UI Cup kan gitu. Berkaca dari kebijakan yang Bang Cindar punya di usia sekarang, melihat lagi ke usia-usia waktu kuliah, ya kan? Artinya Bang Cindar menyesali nggak nongkrong atau apa? Enggak, karena gue pikir karir gue ini bisa berhasil karena gue nongkrong. Oh, gimana tuh? Karena gini, gue sejak lulus gue nggak pernah ngelamar kerjaan. Semenjak lulus nggak pernah ngelamar kerjaan? Bukan karena gue anak orang kaya, bukan. Ibu gue guru, bapak gue PNS. Terus? Cuman gue merasa waktu itu ya, nggak tahu karena karirnya nggak bagus aja kali ya. Waktu lu ngelamar, kok gajinya kecil? Kan gitu. Jadi gue itu sebenarnya cita-cita kerja di bank. Oh iya. Karena apa? Adem, enak, AC pakai dasi, keren kayaknya kan gitu. Waktu itu kayak gitu, karena gue udah benci bener sama dunia sipil. Oh. Ya kan, maksud gue, ya udahlah gue selesaiin aja tugas gue ini sampai selesai. Habis itu lulus. Nah, kalau bahasa gue dulu sempet punya role model tuh Dokter Gigi Fadli. Oh, iya. Dia pengen jadi artis, cuman ibunya nyuruh jadi dokter gigi ya. Jadilah dia dokter gigi dulu. Habis itu dia jadi artis kan gitu. Gue pikir, oh mungkin gue seperti ini nih, ya kan. Nah, begitu lulus, ternyata gue nggak kepengen kerja yang 9 to 5. Karena apa? Gue udah ngeliat kok gajinya nggak gede ya. Bukan karena masalah cukup nggak cukup gitu, tapi kayaknya wah ini berat nih kalau di sini. Meskipun orang bilang terlalu sombong, cuman ya itu kejadiannya. Nah, jadi dalam bekerja ini yang Bang Cindar cari di awal apa? Di awal itu kalau untuk gue waktu itu istilahnya kalau gue tuh berpikir gue pengen ngatur hidup gue dengan cara gue. Nah, jadi gue bebas punya ngatur waktu. Mau kayak apa waktu, kayak gitu. Iya. Itu juga kejadiannya sebenarnya nggak sengaja. Gue dari lulus itu disuruh temen gue ngerjain project. Project itu kebetulan dia project manager. Ini cuma gara-gara main basket gue berteman gitu loh, ya kan? Dari olahraga basket dan bukan anak UI gitu, kita di luar kan. Terus dia ngasih project. Ini project Dar bikin Kanstin namanya waktu itu. Gue inget banget Kanstin tuh, gue aja nggak tahu. Padahal itu kerjaan sipil. Ini tukangnya ada, lo bayar tukangnya tiap minggu, kerjaan tuh kurang lebih 1 bulan. Itu terus nanti dalam jangka waktu 1 bulan
tukang lo bayarin. Ya kan, material, pasir, semen, lo bisa ngutang toko material, bilang nanti kalau lo dapat bayaran boleh bayar, baru gue bayar. Dan itu gue lakukan. Jadi modal itu benar-benar cuma modal tenaga kerja doang. Ya kan, gue ingat banget itu modalnya itu kalau gue nggak salah cuma berapa sih waktu itu, tahun 99 lah. Itu 1 juta kurang lebih. Ya kan, kerjaan itu akhirnya bisa gue selesaikan dalam jangka waktu 2 minggu. 2 minggu dari 2 target? Minggu. Dari target 1 bulan. 1 bulan. 2 minggu, begitu selesai tagihan, untung gue berapa? 2,5 juta. Padahal saat itu kalau lo kerja di konsultan, gaji lo gope. Oh, jauh ya? Jauh. Kalau lo fresh graduate, lo masuk salah satu perusahaan asing terkenal lah di Indonesia itu, gaji lo 2,25. Manajemen trainee. Nah dari situ gue langsung berpikir, oh enak juga nih kerja kayak begini, gitu loh. Sehingga gue pikir, oh yaudahlah, gue kerja seperti ini aja. Mulai gitu. Mulai membangun perusahaan. Betul, mulai bangun perusahaan. Pada saat itu udah lulus ya? Udah lulus. Sebenarnya dari sebelum lulus gue udah mulai gitu, maksudnya ada orang mau minta didesainin rumah segala macam, dia minta gue yang gambarin karena dia tahu lo anak UI pasti bisa. Ya, gue juga gengsi kan. Sebelum lulus kuliah, udah mulai ada pekerjaan. Jadi orang mau bangun rumah dulu kan gambar kan kalau sama arsitek pasti mahal kan gitu. Nah kalau gue kebetulan ada teman arsitek juga, dia yang ngedesain, gue yang gambarin ininya. Waktu itu kan masih pakai kertas ini kertas kalkir tuh yang gede segala macam ya kan. Yang kalau salah mesti di ini. Tahun berapa? Di semester keberapa? Mulai menerima pekerjaan sampingan? 495 ya. Iya. Itu gitu. Semester berapa? 56 ya? Semester 56. Sudah mulai bekerja? Udah. Mengganggu nggak? Maksudnya perkuliahan? Sebenarnya kalau dibilang mengganggu ya mungkin sedikit mengganggu. Karena sekarang lo kuliah nggak dapat duit, sementara lo kerja kayak gitu dapat duit. Habis itu dari hasil gua kerjain gambar, gua jual beli mobil. Pada saat masih kuliah? Itu masih kuliah. Pada saat masih kuliah udah punya bisnis ya? Tahun berapa gue beli mobil itu ya? Corona Exalon tuh gue inget. Gue beli di di Pluit. Itu harga 26. Itu sebelum Krismon? Sebelum Krismon. Okay. Itu inget gue beli 26 juta. Gue yakin nih gue jual ntar bisa lah 28. Gue beli, ya kan tuh dari hasil inilah ya kan. Menggambar segala macam. Terus gue bawalah pulang. Kalau zaman dulu kita iklan tuh pos kota. Oh, pos kota. Iya, pos kota iklan hari Sabtu itu yang paling ramai orang biasanya nongol. Nggak nyampe 2 minggu, mobil itu laku 32 juta, Bos. Oke. Gitu, 6 juta kerja. Pada saat itu, pada gue kuliah bayar tuh cuma 190.000 per bulan. Plus bis kuning jadi 210 kalau gue nggak salah. Oke. Kebayang kan, gede banget duit itu. Iya kan? Nah, yang hal-hal kayak gitulah yang ngebuat akhirnya gue berpikir memang ya kayaknya enak nih usaha kayak gini. Meskipun nggak sedikit teman-teman yang selalu bilang kenapa nggak nyari kerja tetap aja. Gitu. Jadi karena kalau kerja tetap tanggal 25 kan lu pasti gajian. Ya kan, kalau ini kan rezeki harimau gitu. Cuman setelah dijalani rezeki harimau ini ya lumayan juga kan gitu. Lama-lama ya udah kita berpikir ya udah kita bisnis aja. Jadi artinya alasan Bang Cindar untuk berbisnis itu adalah karena suatu prinsip mungkin living on my own terms. Iya, betul. Jadi pengen bagaimana ngatur waktu, ngatur tenaga, mau ketemu siapa begitu. Betul. Ya. Dan hasilnya juga menggiurkan kan gitu. Bang Cindar, jadi kalau seumpamanya ada teman-teman ya yang masih kuliah tapi dia juga pengen berbisnis, tipsnya apa dari Bang Cindar? Tipsnya sebenarnya gampang sekarang kalau menurut gua. Sekarang ini semua media itu bisa jadi marketing. Lo nggak kenal, lo bisa jualan di TikTok. Lo nggak punya temen, lo bisa dagang di Shopee, di TikTok yang model kayak begitu, ya kan. Tapi memang lo harus selesaiin dulu sekolahnya. Oh, sekolah wajib ya? Wajib, karena menurut gue sekolah itu bentuk tanggung jawab. Kalau lo nggak bisa selesaiin, berarti ada satu tanggung jawab lo yang nggak lo selesaikan. Dan bukan nggak mungkin nanti akan berbuntut ke yang lainnya. Jadi kebiasaan itu. Jadi kebiasaan karena ya udah nggak apa-apa gue gagal di sini tapi gue berhasil di sini gitu. Tapi sekolah begitu lo udah masuk lo harus selesaiin. Gitu. Nanti baru dari situ lo berbisnis boleh, disambil juga boleh. Tapi lo paling tahu lah kapan lo berhenti, kapan lo akan tetap jalan gitu. Kalau melihat dari CV Bang Cindar ini kan sangat organisatoris sekali ya. Waktu kuliah ikut organisasi. Iya, biasa ikatan mahasiswa, senat mahasiswa, ya kan kita, apalagi kalau mabim tuh pasti panitia terus kita. Oh gitu selalu? Iya, tahun ke tahun selalu. Makanya gue tahu mabim itu bagus, karena ada konsepnya.
Oh. Seperti apa konsep? Mabim itu dibikin dari hari pertama sampai hari ketiga itu. Semua perintah senior itu nggak akan bisa dilakukan. Karena senior akan selalu menggagalkan. Misalnya, kalau gue nggak tahu, lo kan masih Mabim membentuk misalnya dalam 10 hitungan bikin 10 barisan, misalnya kan begitu. Itu senior pasti akan gagalin. Tapi begitu di 4, mereka akan berhasil. Karena begitu berhasil, mental lo akan naik. Iya, kan? Begitu mental naik, hari Jumatnya makin naik dia. Sehingga pada saat terakhir, mereka baru tahu, oh gue anak teknik, gue bangga. Karena apa? Gue bisa melakukan itu. Jadi memang sudah ada artinya apa namanya progres daripada. Iya, jadi kita nggak sembarangan bikin Mabim. Dulu gue pertama juga mikir gitu, gila nih, apaan sih kayak begini? Kayak nggak ada konsep. Kadang-kadang pas lagi misalnya zuhur atau maghrib atau asar, sholat bareng sebelah senior yang galak-galak tadi, gitu. Ini gue pikir orang kayak nggak ada agamanya. Tadi kayak gini-gini nih, sekarang sholat. Gitu. Tapi setelah kita masuk, kita baru tahu itu ada. Bagaimana kalau waktu itu di ruang 301 itu. Jam dipindahin dari atas kanan ke atas kiri, itu kan tinggi itu. Itu kita dorong anak ke atas supaya jalan di atas. Ada yang jatuh kan? Nggak ada, kita berhasil karena semua menjaga, karena kita satu nyawa kan begitu. Begitu gagal semua push up kita bareng. Dan itu bisa, biasa di hari keempat dan kelima itu bisa. Sehingga senior pun akan tepuk tangan. Sehingga anak-anak ini jadi, oh ya, gue bisa pada akhirnya. Jadi kan kalau di hari pertama sampai hari ketiga di downgrade gitu, bahwa segala macam. Tapi ternyata di hari 3, 4 dan 5 itu udah trennya dibikin naik. Jadi artinya di hari-hari terakhir moralnya naik semua. Moral naik. Jadi pada saat hari Sabtu, waktu itu kan kita masih kuliah Sabtu itu semua udah happy, udah seneng bahwa gue jadi anak teknik. Gitu. Nggak mudah memang, tapi ya itulah perjuangannya gitu. Dan itu yang membuat kompak sampai tua. Betul. Lihat aja masih ingat itu ya? Kejadian-kejadian itu teman-temannya masih kita. Masih ada yang sampai misalnya dia dipegangin senior segala macam karena misalnya. Yang paling lucu ada tuh kita. Karena senior perintahkan yang besar melindungi yang kecil. Ya kan? Yang tinggi melindungi yang pendek, ya kan? Akhirnya disuruh bikin barisan. Ada satu yang paling tinggi berdiri di paling kiri. Ditanya kenapa lu di kiri? Karena saya tinggi dan besar. Ditarik sama senior, salah juga itu kan. Lu ngerasa hebat, nah kan akhirnya begitu, serba salah kan gitu. Tapi ya itulah yang namanya Mabim yang membuat gue sampai sekarang jadi nggak takut, nggak apa-apain aja gitu. Karena menurut gue Mabim tuh lebih dari segalanya. Kalau di pressure orang udah lebih gila di Mabim. Ngeri gitu lihat senior-senior 4 tahun, 3 tahun di atas kita tuh nggak berani natap. Gitu. Jadi itu yang membuat kompak sampai sekarang ya. Betul. Dan terkait dengan Mabim itu. Kalau lagi ngomong-ngomong misalnya kumpul atau misalnya buka puasa, cerita-cerita nggak? Oh cerita pasti. Jadi cerita zaman dulu ya ketawa-tawa. Siapa yang waktu itu jadi ini, yang pura-pura jadi Red Cross itu ada semua gitu. Jadi itu jadi bahan lawakan sampai sekarang gitu. Bang Cindar, mulai membuat perusahaan setelah berapa tahun? Setelah lulus? Begitu lulus aja langsung. Gitu, begitu lulus karena dapat project kita langsung bikin perusahaan lah. Begitu lulus ya langsung? Iya, begitu lulus. Jadi itu emang ya nggak tahu ya, emang tangan Tuhan kali ya. Begitu lulus ya kan, terus habis krisis lah waktu itu 98 ya. Terus kita dikasih kerjaan project. Gue inget banget ibu itu baik orangnya. Padahal gue juga nggak kenal, kita ketemu tuh cuman di satu rumah temen gue, dia temennya temen lah kan begitu, ibunya temennya temen gitu. Dia nanya kuliah di mana, segala dia bilang, saya mau bangun rumah, kamu bisa kan anak UI gitu segala macam. Bisa Bu, tapi saya nggak punya duit, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, nanti kamu DP aja berapa, 30% Bu, gue asal ngomong. Dan itu dikasih. Waktu itu gue inget kontrak 1 miliar bos. Hah? Iya, 1 miliar ya? 1 miliar bangun rumahnya itu. Tahun berapa? Tahun 98 lah, 98 menjelang 99. Kalau waktu itu bola lari itu ya? Iya. Kalau mau lari waktu itu 300 juta udah kaya gue, kan gitu ibaratnya. Tapi kan enggak. Jadi dari situ gue mulai. Sehingga gue setiap project itu modelnya kayak gitu. DP 30, progres 30 dibayar lagi 25. Kayak begitu. Jadi nggak modal sebenarnya pada saat itu. Dan yang gue bangun menurut gue waktu itu adalah trust. Trust ya. Sehingga kalau ada trouble apapun, kita biasanya, gue paling pantang telepon itu nggak dijawab. Lo mau punya utang, lo punya masalah atau segala macam, dijawab. Karena kalau orang nggak dijawab, biasanya orang berpikiran negatif sama kita. Jadi siapapun nelpon Bang Cindar pasti selalu dijawab. Betul.
Dan itu yang cara Bang Cindar untuk menjaga trust daripada pelanggannya. Iya. Bang Cindar, nama perusahaan Bang Cindar itu apa, Bang? Namanya ada beberapa ya, tapi brandnya biasanya Kamata. Kamata, Ya. ada arti khususnya nggak? Kamata itu nama anak, Khalifan Muhammad Raditya Tama. Oh, satu anak itu? Itu anak pertama. Anak pertama, Dan Kamata. itu kita bikin ya sampai 3 seri lah. 3 Terus seri. habis itu baru bikin lagi nama lain gitu. Kamata, Hmm. main core bisnisnya di mana itu? Di developer kita bikin perumahan. Ya. Dari tahun berapa pertama kali? Kita kalau developer itu mulai mendevelop tahun 2006-2007 lah. 2006-2007. Gitu. Sebelumnya sudah ada belum track record pengalaman membuat? Atau itu yang pertama kali? Itu pertama kali kita. Jadi project investasi pertama lah bahasanya kita. Berapa banyak unit pada saat itu? Kalau yang di pertama itu kita cuma cluster-cluster aja ya, kecil-kecil. Jadi isi paling 10, 15 kan begitu. Pertama kali, kata orang kan istilahnya kan pasti rugi dong. Nah, pada saat rugi nggak? Alhamdulillah enggak. Oh gitu? Karena gua memang dalam berhitung itu terlalu pelit gitu. Oh. Jadi gini, gua tuh yang penting ROI itu adalah di atas 200%. ROI-nya harus di atas 200%. Jadi caranya bukan berarti harganya yang rendah banget, enggak. Ya. Misalnya gue punya tanah yang harus gue beli seharga 10. Iya. Kalau cash 10 perak ya. Iya. Gue bisa bayar dengan 1 atau 2 perak. Oke. Setelah nanti dapat konsumen atau pinjaman bank, baru kita bayar bersini. Iya. Sementara setiap properti itu rata-rata keuntungan adalah 30%. Kalau modal lo cuma 1 atau 2, sementara modal untung lo 3, kan udah lebih dari 200%. Oke. Kayak gitu. Apakah untuk masuk ke dunia properti itu harus dari sipil? Enggak juga sebenarnya. Ada nggak contohnya? Banyak lah. Kunci dari segala kunci adalah manajemen kalau menurut saya. Oh, manajemen. Manajemen. Karena semua bisa lo supin kalau bahasa gua. Yang ngedesain arsitek lo bisa hire arsitek. Iya. Ya kan? Yang ngebangun nanti kontraktor lo bisa kasih subkon. Ya kan? Nggak ada yang nggak bisa. Tapi kekuatannya adalah di manajemennya. Lo bisa ngatur semuanya. Untuk persyaratan utamanya apa untuk istilahnya masuk ke dunia properti ini? Ya sebenarnya modal kapital gitu? lah, kapital. Tapi modal itu bukan segalanya gitu loh. Karena lo punya banyak. Ya kalau sekarang dengan lo banyak teman, banyak orang punya duit misalnya yang mau mempercayakan duitnya pada lo, kan begitu. Sehingga pada saat orang udah percaya duitnya sama lo bisa kelola. Gitu loh. Kalau lo projectnya misalnya nilainya 10, untung lo 30% bagi hasil, ya kalau di awal pemodal biasa 60% lah. Iya. Ya si pemilik si pengelola 40%, tapi kan overhead udah ditanggung, udah masuk di dalam operasional. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi sebenarnya kapital sendiri bukan menjadi persyarat utama ya. Bukan. Yang paling Betul. utama justru yang tadi Bang Cindar bilang, kepercayaan orang. Betul. Dan itu dibangun melalui nongkrong. Betul. Ya, makanya itu kan orang bisa punya hubungan emosional dengan kita yang lama. Itu karena apa? Karena udah lama. Kalau lo temen gue sekarang lo udah sukses, lo pasti ya orang kita nongkrong bareng, trust kan lo sama gue. Kecuali gue punya track record kabur gitu. Iya. Itu lain cerita. Tapi kalau enggak, itu bisa kan gitu. Oke. Dan ngebangun itu nggak gampang. Karena butuh proses. Nggak kemarin ketemu besok lo naruh duit, nggak gitu ceritanya. Jadi itu istilahnya adalah trust yang memang dibangun dalam satuan tahun mungkin ya? Betul, iya. Karena itulah yang gue bilang tadi, lo harus bangun network. Oke. Gitu. Bang Cindar, untuk membangun network ada tipsnya nggak buat teman-teman yang sedang kuliah? Sebenarnya yang paling penting tuh lo cari ilmu atau bergaul sama siapapun, lo kejar aja gitu. Jadi jangan sombong. Misalnya gini, lo mau belajar tapi lo kesini deh. Kalau yang mau belajar kita, lo datengin orang itu. Nggak gengsi ya? Nggak gengsi. Gua ngedatengin orang kerjaannya tuh dari dulu rumah gue Cikarang, gue ke Cikini. Dia anak orang kaya tapi memang bisnisnya bagus, cara berbisnisnya. Iya. Gue tiap hari tuh nongkrong di situ aja. Ya ngeliat lah ada beberapa orang-orang yang waktu itu di koran gitu. Mereka nongkrong ke situ, kita ngobrol gitu. Iya. Jadi mereka ngasih tahu bahwa oh begini loh cara bisnis. Mungkin hari itu gue nggak jadi duit atau setahun lagi nggak jadi duit. Tapi dengan tambahan temen, someday mungkin ini akan jadi modal lo. Buat entah lo berbisnis apalah segala macem. Jadi intinya setiap orang yang dijumpai pasti somehow dia akan membawa sesuatu benefit. Betul, gitu ya. betul. Dan banyak gue terbukti gue kenal dari misalnya dari lo kenal ke orang itu. Someday orang ini malah yang jadi teman baik gue, gitu.
Itu. Jadi kalau menurut gue, apalagi sekarang lu nongkrong di kafe mana aja bisa. Kalau lu mau nimba ilmu, lu datang langsung ke pelaku usahanya. Dia ada di mana, lu datengin aja. Mantap. Gitu. Itulah, itu bagian dari proses sebenarnya. Mungkin nggak ya kayak orang apa ya, nabung nggak uangnya hari ini jadi, belum tentu. Tapi bisa jadi 10-20 tahun kemudian orang ini ternyata bisa jadi bagian dari apa ya, kehadiran kita ke dunia bisnis ini, itulah yang menolong gitu. Jadi artinya adalah tidak gengsi. Betul. Lalu kemudian sabar karena Betul. bisa jadi nggak dalam 1-2 bulan. Iya, betul. Dan forward thinking. Betul. Ya, artinya Betul. melihat mana kita tahu ke depannya kayak gimana Betul. gitu ya. Betul. Luar biasa. Bang Cindar, dalam berbisnis kata orang takutnya bisnis karena takut rugi. Betul. Gimana menurut Bang Cindar? Ya pastilah, kalau orang takut rugi itu udah pasti. Malah kadang kita pebisnis bilang itu uang sekolah. Bang Cindar pernah rugi nggak? Pernah. Bangkrut? Kalau sampai bangkrut banget enggak ya. Tapi kalau misalnya sampai misalnya utangnya banyak, kita piutang masih banyak di luar. Nagih juga susah, zaman susah sekarang kan begitu. Tapi saya pikir ya ini kan bagian dari proses. Kalau gue Muslim, gue selalu bilang setiap kejadian itu udah tertulis di Lauh Mahfuz, ya kan? Allah udah tentuin lo lewat kayak gini, tinggal lo bisa terima atau enggak, ya kan? Nggak mungkin lah kejadian kayak gini Allah nggak tahu, nggak mungkin, kan gitu. Nah tinggal bagaimana kita menyikapinya secara positif, kan gitu. Kadang-kadang pernah ada misalnya orang yang nipu gua ini, ya kan, masih tetap berbaik karena nggak bisa balikin duit misalnya. Nah di satu waktu kemudian gua ada nih yang contoh sekarang, 3 tahun kemudian dia bisa datengin gue project gede sehingga utangnya itu bisa ketutup dari untung gue. Ya kan? Mungkin bukan dia yang bayar, tapi mungkin dengan cara dia seperti inilah. Kan begitu. Itu yang selalu gue dapetin hal-hal seperti itu gitu. Hal-hal keajaiban kayak begitu. Kalau dipikir gue bukan anak siapa-siapa, gimana cara ngerjain project? Modal dari mana? Kan gitu. Ya kan? Cuman ya semua jadi serba mudah aja. Mendadak kayak dulu ada mau project perusahaan telekomunikasi gede nggak punya duit. Taunya ada ujuk-ujuk teman lama yang suka nongkrong, nih pakai sertifikat gua, gitu. Langsung percaya gitu ya? Iya, gitu. Dan waktu itu gue butuh modal kurang lebih 1 miliar, dia kasih seagunannya segitu, ya selesai, kayak gitu. Padahal gue pikir gimana cari duit ya kayak gini, kan gitu. Itu apa ada kaitannya tadi bahwa pantang untuk tidak menjawab telepon? Iya, betul. Lo harus jawab. Kalaupun lo punya berhutang, lo akan datengin orangnya. Kadang bisa jatuh tempo tanggal 1, tanggal 25 lo udah yakin nggak bakal bisa bayar nih, lo telepon aja orangnya, datangin, gitu. Dalam bisnis itu biasa, kasus-kasus bisnis itu kan hal biasa. Yang luar biasa kalau lo kabur. Pernah terpikir? Nggak pernah terpikir. Ya, gue hadapin aja, kan udah gue bilangin, setiap masalah itu ada Allah yang ngejawab. Tapi kalau untuk yang berbisnis dengan Bang Cindar, ada yang lari, yang kabur gitu? Ya pasti ada lah. Cuman kadang-kadang gue cuman mikir nggak usah gue kejar, ntar gue dapet kok dari tempat lain, kayak begitu gue. Tapi kalau cara mengentaskannya seperti itu ya? Betul. Ikhlasin aja. Iya, karena kalau enggak, lo berat hidup lo, karena lo hanya menyesali masa lalu. Banyak teman-teman gue kayak gitu. Oh gue dulu 10 tahun lalu gue kaya, punya Mercy, punya ini. Mau ngomong sampai berapa? 20 tahun lagi, kan gitu. Ada yang dulu biasa pakai X5 rumah Pondok Indah, luasnya 1000 meter, sekarang naik Avanza tuh malu. Naruh mobil aja jauh kalau mau gue bilang buat apa? Sama aja gue bilang gitu. Kan gitu. Ada yang seperti itu gitu loh. Kalau gue ngelihat. Oke, jadi apa dalam satu kata karakter apa itu yang barusan tadi? Ya kalau menurut gue dia terlalu apa ya kalau gue bilang, dia terlalu terperangkap di masa lalu atau gimana? Ya salah satu seperti dia nggak rela kalau dia sekarang ternyata bukan orang yang seperti dulu lah. Kalau lo dulu kaya, dulu dihormatin orang. Kadang-kadang kan orang kaya dihormatin karena kayanya, karena duitnya, ya kan? Ada beberapa teman yang dulu direksi di perusahaan-perusahaan gede gitu, dia bilang, wah banyak dari yang mau ngajak gue bisnis habis ini gitu. Gue cuma bilang satu. Mungkin benar, tapi coba begitu lo keluar, ada nggak yang mau nemuin? Ternyata nggak ada yang mau nemuin. Dia nemuin lo karena posisi itu. Jadi sikap mental apa yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke bisnis? Kalau gue bilang, lo nggak boleh terlalu tinggi hati, dan lo nggak boleh mandang remeh orang. Nggak ada yang tahu orang yang dulu diremehin itu bisa jadi dia lebih tinggi dari orang lain. Gue punya temen
yang dulu orang itu adalah tukang cuci mobil di rumahnya. Oke, tukang cuci mobil ya? Iya. Dan sekarang yang tukang yang mempekerjakan dia hanya jadi karyawan di perusahaan gede. Dan yang tukang cuci itu jadi komisaris di perusahaan gede loh itu. Malah kebalik ya? Iya, makanya gue bilang nggak ada yang tahu. Untungnya temen gue dulu bukan orang sombong, sehingga orang ini juga setiap ketemu ya salaman, cium tangan, karena dia ngerasa bapaknya lah yang bantu dia sehingga dia bisa jadi kayak begini. Nggak ada yang tahu nasib orang ke depan gitu. Jadi lu harus berbaik sama semua orang. Gembel sekalipun bisa berubah dia. Gitu. Jadi dalam bisnis ini penuh ketidakpastian, tapi justru di sini ya nilai-nilai filosofisnya ya. Betul. Membentuk karakter. Iya, betul. Karena kalau menurut saya juga, kalau orang selalu bilang, Dar, bisnis ini pasti untung nggak? Saya cuma bilang, yang pasti itu cuma mati. Itu aja kita nggak tahu kapan kita mati, kan begitu. Tapi kalau lu jalanin dengan benar, mudah-mudahan bisa benar gitu loh. Kadang-kadang udah kita jalanin benar, ternyata keadaan berubah. Misalnya ada regulasi pemerintah, sehingga nggak bisa gitu loh. Nah itu masih banyak. Jadi faktor itu banyak. Makanya jadi pengusaha itu ya benar, ketidakpastian di situ. Gitu. Bang Cindar kan sudah sibuk ya dengan bisnisnya dan lain-lain. Kok masih mau sempat-sempatnya untuk mengabdi sebagai ketua Ikatan Alumni? Kalau gue waktu pertama itu, waktu mulai dari sipil, dari teknik, satu gue cuman bilang, gue udah mengambil terlalu banyak sama teknik. Misalnya apa, kemana-mana gue ngaku anak teknik, kemana-mana gue ngaku anak teknik. Masa ya gue nyumbangin dikit aja 3 tahun, 6 tahun, itu berhitungan banget sih. Dan menurut gue ya sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang banyak gitu. Ya mungkin yang gue lakukan cuman bisa seperti ini, belum bisa misalnya bikin apalah segala macam. Cuman menurut gue ini salah satu bakti gue kepada kampus gue yang ngegedein gue gitu loh. Tapi kan dalam satu hari 24 jam. Betul. Dan menjadi ketua suatu himpunan menyita banyak waktu. Bisnis menyita banyak waktu. Cara ngaturnya gimana, Pak? Jadi gini, gue sebenarnya udah melihat orang kerja itu dari 9 to 5. Yang beneran kerja tuh paling 3 jam. Sisanya lu ngobrol atau lu misalnya ada kegiatan lain yang menurut gue bisa lu padetin. Gue tuh satu hari paling kerja 3 jam. Gue beresin semuanya, kirim ke anak gue, sehingga mereka bisa kerja dan waktu gue masih banyak. Siap. Ya kan, gue masih bisa ke rumah emak gue, nyokap gue kan gitu. Gue masih bisa kemana-mana. Gue tuh sampai sekarang anak gue yang kuliah sama SMA itu sampai SMA pagi gue yang anter, siang kadang gue yang jemput. Meskipun kadang berangkat pun pakai supir misalnya, tapi pasti gue nggak pernah absen kalau nganter pagi. Karena memang cita-cita gue ya gue bisa nemenin anak gue dari dia kecil sampai nanti gede. Jadi intinya adalah bagaimana tata kelola waktu gitu ya? Betul, pada intinya waktu aja gitu loh. Kadang-kadang kan mungkin lo juga ngalamin kerja ternyata sebenarnya ini bisa dikerjain sebentar, cuman karena lo entah ngerokok, lo ngobrol sama orang sehingga jadi lama gitu loh. Apakah kemudian menjadi seorang pebisnis ini membentuk pola pikir produktif buat Bang Cindar? Kalau menurut saya iya, karena karyawan saya pun kerja di rumah. Paling yang di kantor tuh cuma admin sama accounting. Lainnya semua di rumah. Kayak arsitek gue di rumah, gue cuma kirim gambar kan kerja. Gitu. Yang gue minta kan profesional dia. Bahwa lo kerja misalnya lo lemburin silahkan, tapi yang penting gue minta selesai. Kan gitu. Kerja di rumah dibanding kerja di kantor, itu lebih mana yang menghasilkan? Di rumah, produktif jauh. Jauh lebih produktif. Jauh lebih produktif. Tapi kan nggak ada yang mensupervisi. Mungkin, tapi kalau lo lakukan itu kepada orang untuk bisa dia kerja profesional, dia mau biasanya. Dan hasilnya gue lihat bagus. Gue bisa kirim gambar 2 dimensi. Hari ini gue kasih sketch desain, gue kirim, nggak nyampe 2-3 jam, sketchnya udah jadi 2 dimensi, gue okein, dia jadiin 3D, nggak nyampe besok pagi udah selesai. Gitu. Sementara kalau di kantor lo berangkat misalnya 1 jam lah di Jakarta tuh paling dekat. Di jalan kalau lo naik motor, emosi orang kan naik ya kan. Ada yang ini segala macam ngerusak. Pulang juga akhirnya menurut gue ini yang udah gue alamin nggak produktif. Gitu. Apa visi Bang Cindar untuk Kamata dalam 5-10 tahun ke depan? Kalau kita sih kepengennya nanti bisa mungkin punya kawasan perumahan yang besar. Ya kan, nanti di situ ya kita bisa perumahan ini komplit dengan segala kayak super blok lah.
Saat ini di mana aja sih proyek? Kita ada di Cikarang, ada di Cibubur, di Bogor, ya kan, mau ada nanti di mana namanya, di Kemang, ya kan, terus yang di mana namanya, di Bogor Bogor itu aja ada berapa titik ya, 3-4 titik itu kita. Bang Cindar, kalau teman-teman teknik ini ada yang mau belajar bisnis, Bang Cindar punya nggak semacam keluangan waktu atau fasilitas untuk ngajarin? Boleh. Yang penting bayarin aja ngopi, gue udah selesai. Tuh, Ajak tongkrong aja udah. luar biasa ya buat Gitu. teman-teman yang mau belajar bisnis, bisa ya difasilitasi, Bisa. diajarin. Ya? Karena waktu gue jadi ketua Alumni FT aja, gue tiap Kamis itu gue nongkrong di Pacific Place dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Siapa mau ketemu gue di situ? Oh, dari jam berapa? 11 siang 11 siang. sampai jam 9 malam. Oh, luar biasa ya. Iya, Tiap hari? tiap Kamis. Tiap hari Kamis. Hmm. Oke. Jadi kalau mau ini segala macam ya datang aja ketemu gue di situ. Mantap. Gitu. Bang Cindar, apa motivasi Bang Cindar untuk teman-teman yang masih kuliah saat ini, yang ingin, ya kan, artiannya meniti karir di dunia bisnis? Ada nggak tips atau ada masukan? Yang pertama sih sebenarnya perbanyak temen ya. Network itu yang utama sebenarnya. Network. Karena dengan network nanti masalah kapital, masalah modal, uang segala macam itu bisa mengikuti. Kedua adalah responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab. Apapun keputusan, meskipun itu salah, tapi dia harus bertanggung jawab. Gitu. Jadi Karena kalau sekolahnya bukan niatnya dia di situ, ya dia harus selesaikan. Kan udah saya bilang tadi, seperti yang saya bilang, saya selesaikan sekolah ini karena ini adalah tanggung jawab saya gitu loh. Mungkin bisa nggak saya selesaikan, tapi siapa? Lu puas dengan menyiksa diri lu sendiri atau ini? Kan nggak gitu. Nah itu dia. Terus yang ketiga, yaitu tadi, sekolah itu harus lo selesaikan karena itu bentuk tanggung jawab, ya kan. Terus yang keempat ya, jangan terlalu memandang remeh orang. Nggak ada yang tahu hari ini orang yang lo kasih duit gara-gara dia nggak punya duit, besok dia akan jauh lebih hebat daripada kita saat ini gitu. Kita nggak tahu ya masa depannya. Iya, dan pada saat lo hormat sama dia pada saat dia rendah, nanti waktu di atas pun dia akan hormat sama kita saat kita rendah, kan itu. Luar Gitu. biasa. Itu dia. Bang Cindar, banyak sekali ya sebenarnya yang mau kita kupas, tapi nggak usah khawatir teman-teman teknik ya. Buat Anda yang ingin belajar lebih lanjut, mungkin terkait dengan leadership atau terkait dengan bisnis ya, Bang Cindar siap ya Bang ya? Siap. Untuk memfasilitasi. Siap. Nanti bisa diatur ya untuk kemudian belajar atau mungkin sharing atau ngopi kali ya Bang? Boleh. Ngopi Ngopi aja dulu kita. ya. Iya, ngopi-ngopi aja kita. Sekarang kan trennya ngopi. Jadi dengan demikian Anda tuh nanti ketika sudah selesai kuliah, Anda bisa meniti karir seperti Bang Cindar sebagai pebisnis ya. Bang Cindar, terima kasih untuk inspirasi dan edukasinya Sama-sama, saat ya. ini. Dan seperti biasa, Sobat Teknik dimanapun Anda berada, terima kasih untuk telah menyaksikan tayangan kita, ya, podcast Alumni Talk. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, supaya kita selalu termotivasi untuk memberikan konten-konten terbaik untuk menginspirasi negeri. Dari saya, demikian, terima kasih, kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bang Cindar.